Sadar nggak sih, kita tuh tahu kapan konser berikutnya, siapa yang habis putus, siapa yang baru pacaran, scroll ya kan Instagram, TikTok, X, terus YouTube tiap hari ya kan, nonton TV ya kan, ada gosip-gosip artis lah, konten-konten viral lah, seleb inilah, itulah, bla 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 bla, bacot. Kita ngerasa sibuk, padahal aslinya kita terdistraksi. Kita ngikutin hidup orang lain ya kan. Oh, si artis A lagi begini. Oh, si artis B lagi begitu. Terus hidup kita ngapain? Hidup kita cuma dihabiskan cuma buat ngikutin kehidupan mereka. Dan kita sampai lupa kehidupan pribadi kita sendiri. Dan di akhir hari ketika mau tidur mikir tuh, tadi gue seharian ngapain aja ya? Kenapa ya hidup gue kosong, hampa, kayak nggak punya makna gitu. Kita ini tuh jadi kayak zombie digital yang setiap hari disuapin informasi-informasi nggak penting supaya kita itu terdistraksi, lupa sama kehidupan kita sendiri. Nah sebenarnya hal kayak gini tuh udah terjadi sejak zaman Kekaisaran Roma ya. Jadi Kekaisaran Roma itu tahu, Kaisar Roma tuh tahu kalau rakyatnya itu kalau cuma dikasih roti, dikasih hiburan-hiburan di Kolosium dan makanan gratis, itu rakyatnya seneng dan akhirnya mereka itu terdistraksi. Jadi mereka tuh nggak perlu mikirin masalah besar gitu loh. Padahal masalah dalam Kekaisaran Roma itu banyak terjadi. Jadi rakyat tuh nggak usah mikirin masalah Kekaisaran Roma, biar rakyat itu tidak memberontak. Makanya gue bikin video ini buat nyadarin kalian semua, supaya kalian tuh nggak terdistraksi sama hal-hal kayak gini. Zaman dulu Kekaisaran Roma itu punya satu trik supaya rakyat itu tetap patuh dan nggak banyak protes. Mereka kasih dua hal, roti dan sirkus. Atau dalam bahasa Latinnya, panem et circensis. Terima kasih. Artinya selama perut kenyang dan rakyat dihibur dalam pertunjukan besar di Kolosium, mereka bakal diam dan gak bakal ngeributin hal-hal penting kayak politik, korupsi yang merajalela, kenapa Kaisar Roma perang mulu, krisis ekonomi, pajak yang mencekik, pokoknya semua hal yang mencekik mereka, tapi mereka itu didistraksi, yang dimana mereka tuh dikasih pertunjukan besar, pertunjukan yang wah gitu. Jadi mereka tuh fokusnya ke pertunjukan di Kolosium. Warga Roma dikasih pertarungan gladiator, balap kereta kuda, drama panggung, bahkan sampai ada Kolosium yang isinya tuh buat kapal. Jadi pertarungan kapal ya, kayak gladiator tapi kapal. Semua itu dilakukan supaya tadi rakyat Roma tuh terdistraksi. Mereka fokusnya sama hiburan. Mereka yang penting perut kenyang, gue bisa makan, gue bisa hidup, terus gue tinggal nonton hiburan dan repeat tiap hari supaya Kaisar Roma bisa menguasai Roma tanpa harus capek-capek politik inilah, politik itulah, supaya korupsi tetap ada. Perang, nggak usah dipikirin. Yang penting Kekaisaran Roma jaya-jaya ya, rakyatnya diem, lu bacot, lu diem. Nggak usah banyak bacot, gua kasih lu makan, gua kasih lu hiburan. Lu diem, ya. Hidup lu cuman buat itu aja. Gua kontrol hidup lu. Lu nggak usah jadi ABC deh, ya. Lu nggak usah sok-sok jadi orang pinter deh. Lu udah gitu aja hidup lu. Akhirnya apa? Korupsi, bos. Ya, banyak korupsi di Kekaisaran Roma. Hidupnya lebih enak. Jadi rakyat tuh mikir hidup mereka tuh udah enak, padahal mereka tuh lagi di distraksi supaya yang di atas tuh bisa hidup lebih enak lagi, lu hidup lebih enak lagi. Fast forward ke hari ini, tanpa kita sadari, teknik itu tuh masih ada, cuman berkembang dengan cara yang berbeda. Mainnya tuh caranya tuh beda banget. Kita tuh emang nggak punya Kolosium, tapi kita punya apa? Kita punya sepak bola, kita punya basket, kita punya TikTok, kita punya Instagram, kita punya YouTube, dan banyak sekali bahkan media sesimpel radio dan TV itu adalah distraksi. Bukan berarti gue bilang bahwa, ya lu nggak usah main bola, lu nggak usah main basket, lu nggak usah main American football, lu nggak usah berenang, lu nggak usah ini. Bukan gitu maksud gue. Maksud gue adalah, jangan sampai hidup kita hanya fokus di itu aja. Kecuali emang lu mau jadi atlet. Sebenarnya kalau olahraga itu masih mending. Yang parah itu udah ketika main di sosial media dan juga di media-media kayak TV dan radio. Itu distraksinya udah paling kenceng di situ. Coba lihat berita zaman sekarang. Ada berita khusus gosip artis. Lu bayangin, berita khusus gosip artis itu buat apa sih? Lu ngapain ngikutin kehidupan artis itu apa faedahnya? Lu buka scroll TikTok kayak kan, wah, artis ini lagi berantem sama ini, seleb ini lagi berantem sama seleb itu. Oh, influencer A lagi berantem sama influencer B. Terus hidup lu cuman buat ngatain influencer, ngatain seleb, ngikutin mereka. Terus hidup lu ngapain? Lu bangun gitu kan, lu buka scroll TikTok, Instagram. Mending kalau lu scroll TikTok, gue baca berita. Oh, gue baca informasi A, gue baca informasi B, buka kerjaan, atau lu buka tugas yang masih sekolah. Tapi kalau buka sosmed langsung berita artis selingkuh, berita ini selingkuh, seleb ini lagi berantem. Lu ngapain, bos? Ya kecuali memang lu tim pembela dia ya, lu pengacara atau lu apa, ya lu punya kerjaan lu di situ ya silahkan gitu. Tapi kalau bukan kerjaan lu di situ, lu ngapain? Lu ngabisin hidup lu cuman buat ngikutin kehidupan orang. Lu dari pagi sampai malam cuman scroll HP dan bertanya, hidup gua nggak kemana-mana, hidup gua nggak bermakna. Ya pikirlah pakai otak, bos.
Itu bukan cuma masalah waktu kita, energi kita juga habis di sono. Gue juga pernah kayak gitu, bahkan sampai hari ini tuh pun gue juga sering. Tapi yang membedakan gue sama lo adalah gue sadar, lu nggak sadar gituin. Ya, lu nggak tahu caranya keluar gimana. Ya kalau gue ada terdistraksi nih, energi gue udah keserap habis. Yaitu itu Instagram, itu TikTok gue matiin. Gue langsung ngerjain apa yang gue pengen lakuin. Semua hal ini dibikin nyaman supaya lo dapet dopamin yang cepet. Dopamin itu apa? Nah, lo cari dopamin itu apa? Dopamin itu adalah hormon yang bikin lo ngerasa puas ya, atau biasa orang sebut hormon cinta. Jadi akhirnya lo ngerasa scroll terus kan, apalagi ada doom scrolling sekarang kan. TikTok cepet banget algoritmanya ya kan. Video 35 detik langsung scroll. Dulu zaman gue ya nonton YouTube tuh bisa 10 menit, 20 menit gue tahan. Zaman sekarang nonton YouTube 2 menit aja gue udah enek gitu loh. Padahal kontennya sama, konten hiburan juga, konten yang basically manfaatnya sedikit. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Karena distraksi zaman sekarang itu makin lama makin cepet. Otak lo akhirnya nggak bisa nelan informasi yang lama gitu, lo harus cepet supaya dopamin lo makin cepet. Akhirnya apa? Lo mudah terdistraksi. Zaman dulu gue susah banget terdistraksi. Gue baca buku nih ya, 5-10 halaman bisa. Zaman sekarang gue baca buku 1 halaman, enak. Gue bukan bilang nggak usah take hiburan lah, bukan berarti nggak usah nonton TV, nggak usah nonton TikTok, main sosmed, atau nonton YouTube ya. Gue pun juga berkarya di sosmed, gue berkarya di YouTube. Gue bikin video ini juga di YouTube, di Instagram, tapi buat nyadarin lo orang kan. Gue sendiri juga masih suka nonton TikTok, nonton YouTube, nonton Netflix, tapi gue sadar ada batasnya bos. Main game gue udah jarang. Gue pengen main game A nih, gue download ya, gue mainin 1 match, 2 match, gue hapus. Karena gue tahu itu distraksi yang paling anjing. Hiburan tuh ibarat kata lu nge-charge diri lu, nge-charge handphone lu. Kalau handphone lu charge gitu ya terus, ya kan baterai lu bocor, cepet habis energi lu. Ya handphone lu nggak bisa jadi apa-apa. Kalau misalkan pas gitu kan handphone lu di-charge penuh 100%, lu cabut, baterai lu awet, ya sama kayak orang bos. Jangan kebanyakan di-charge, jangan kebanyakan dikasih konten-konten negatif, jangan. Kasihan hidup lu, kasihan mimpi-mimpi lu, kasihan nanti lu di masa tua. Sekarang lu udah tahu kan masalahnya apa, dan lu udah tahu caranya harus ngapain supaya keluar dari distraksi ini. Jadi abis lu nonton video ini, lu tutup sekarang juga ya, dan lakuin apa yang pengen lu kerjain selama ini. Dan suatu hari lu yang akan berterima kasih sama diri lu. Oke, sekian dari gua, see you in the next video, bye bye, cuy sih.